Popularitas olahraga kini tidak lagi sekedar aktivitas untuk kebugaran, tetapi juga menjadi bisnis yang punya potensi ekonomi tinggi. Karena itulah, pemerintah Jakarta akan menerapkan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT untuk fasilitas olahraga komersil sebesar 10%. Yang akan dikenai pajak itu antara lain fitness center termasuk yoga dan pilates, lapangan tenis, lapangan padel, lapangan bulu tangkis, biliar, futsal, sepak bola, kolam renang, bowling, dan masih banyak lagi. Bagaimana komentar Anda mengenai pajak untuk sewa fasilitas olahraga sebesar 10% ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 dibuka untuk Anda. Ya, ini soal apa namanya pajak ya. Oke. Begini ya. Kita itu perlu akui aja lah bahwa negara kita itu penuh dengan maling. Dah. Jadi malingnya tuh gimana? Macam-macam. Jadi tuh ada yang namanya tuh apa ya namanya ada bandar, ada broker atau maklar, ada korbannya, gitu. Ah, itu siklusnya, itu harus diakui, gitu kan? Itu nggak dari zaman sekarang loh. Dari zaman ibaratnya 2010 atau sebelumnya itu udah banyak yang namanya kebocoran. Pajak ini baru sekarang. Karena apa? Karena saya melihat ini negara sudah lampu kuning untuk ekonomi. Semua kan merah toh rapotnya. Rapotnya merah. Jadi ini sekarang negara bingung mau gimana nih nyari pemasukan. Niatnya baik, cuma perilakunya yang nggak baik. Yaitu yang saya bilang disebut sebagai negara maling. Memalukan, memang memalukan. Kalau memang itu bukan istilahnya tidak mau disebut seperti itu, rakyat udah sejahtera dong, ya kan Mbak Nina? Ya toh, nggak ada yang namanya istilahnya permainan pajak dan sebagainya. Ngambil apa namanya memberatkan rakyat, ya toh. Mungkin bensin murah, ya toh. Bahkan saya dapat info itu kemarin sempat ada yang screenshot itu apa namanya harga sayur itu di PIK yang katanya tempat termahal. Sayur apa itu harganya 250.000. Itu kan mengerikan, itu kan. Jadi menurut saya ini ya gimana ya kalau mau dibilang kita merekonstruksi sistem pemerintahan kita susah. Karena lagi-lagi apa? Karena kita nggak punya yang namanya undang-undang hukuman mati. Jadi itu patokannya. Kalau ada undang-undang hukuman mati bagi yang koruptor, ya toh, dan kawan-kawan itu, ya akan begini terus. Ini udah kejadiannya udah lama loh. Misalnya kayak tender. Saya bicara dikit, misalnya tender ya. Tender itu lihat yang kemarin apa kontraktor sampai nangis-nangis kan. Sampai rumahnya dijual, hartanya habis hanya untuk apa namanya menyelesaikan proyek pemerintah, benar nggak? Itu artinya tandanya apa? Kan oknum, saya bilang oknum pemerintah banyak di dalam pemerintah, orang dalam tapi menjadi oknum banyak, gitu loh. Jadi bagi saya ya sekarang tinggal pilihannya Bapak Presiden kita ini. Kalau misalnya tetap kekeh, ya tetap kekeh tidak mau mengeluarkan undang-undang tentang hukuman mati atau tentang aset perampasan aset koruptor, ya toh,
Indonesia saya jamin akan menjadi negara yang miskin. Karena apa? Ya karena memang perilaku negara kita ya sudah begini. Ada bandar, ada maklar atau broker, orang dalam. Dah. Kalau udah begitu, nanti pada akhirnya pelaku usaha atau mungkin pengusaha udah males bayar pajak, yang akhirnya bisa merosot ekonominya. Walaupun seperti BUMN itu kan sekarang masuk ke Danantara ya Mbak ya. BUMN. Tapi kan hal-hal pajak yang di luar itu kan tetap masuk ke pajak negara, benar kan? Negara dan daerah kan? Itu udah pada males. Karena apa? Karena itu hanya jadi kayak semacam apa? Memeras. Sapi perah. Kasarnya seperti itu. Betul. Jadi kalau kita mau bicara kasarnya ya udah kasar sekalian akhirnya. Hukum sudah tidak ada istilahnya, banyak tebang pilih, ketidakadilan di mana-mana. Ya sudah. Ya apa yang dikatakan, kalau nggak salah saya cuplik dari Pak Mahfud MD, citra pemerintah akan jatuh. Sulit sekali. Itu aja. Luar biasa ya. Pemerintah ini mau Pemda maupun pemerintah pusat udah kalah tadi. Semuanya dipajakin. Kita sih ngerti, semua butuh budget. Tapi Mbok Yao sekali lagi, jangan yang dihajar tuh masyarakat banyak gitu. Kalau kita ngomong olahraga, sport, lapangan sport, itu juga kan berbagai macam jenis olahraga beda-beda gitu kan. Kayak misalnya oke lah kalau yang mewah-mewah mau dikenakan pajak, tapi kalau kayak bulu tangkis, kalau kayak sepak bola, itu kan olahraga rakyat. Gila bener kalau sampai mau dipalak. Agak bingung juga nih sama Mas Pram dan Bang Dul nih. PBB dihajar gila-gilaan. Tarif PBB, Bang Anta tau nggak sekarang tarif PBB hitungannya gimana? Tarif menengah itu udah sama dengan tarif kelas atas. Okay. Tarif yang tadinya 10 miliar ke atas NJOP-nya itu 0,5%, sedangkan yang 2 miliar kan free. Di atas 2 miliar sampai lebih kecil dari 10 miliar itu ada faktor pengali 60% dari 0,5. Sekarang dicabut semuanya. Jadi level menengah sama level yang rumah mewah itu semua tarifnya sama. 0,5%. Udah gitu yang lebih gila, harga tanahnya seenak-enaknya aja dinaikin. Padahal kalau kita mengacu pada harga pasar, mana ada cerita sekarang bisa harga tinggi gitu. Itu nomor satu. Nomor dua, soal pajak progresif yang dihajar gila-gilaan juga. Naiknya nggak kira-kira. Naik pajak kendaraan bermotor. Naiknya 2 kali lipat. Oke lah, mau naik ya naik gitu loh. Tapi ya kalau naik pakai otak gitu loh. Jangan sampai orang dihajar langsung talak begitu. Kan orang juga sekarang apalagi level menengah. Banyak yang lagi kejepit sekarang gitu kan. Semuanya menganggap bahwa level menengah tuh diem, boleh diobok-obok gitu. Padahal kunci akselerasi ekonomi di Indonesia boleh dibilang meskipun nggak terlalu besar jumlahnya, level menengah pegang peranan. Sekarang ini level menengah tuh ngerem pakem bener gitu. Terasa nggak ekonomi? Nah sekarang apa-apa mau dipajakin, ya pajak sih oke-oke aja. Kita ngerti lah pajak itu buat ngidupin aktivitas pemerintah. Tapi ya pakai otak dong. Jangan sampai semua ini dihajar sampai habis-habisan. Sekarang coba berani nggak utak-atik yang kelas atas? Pengusaha-pengusaha kelas kakap nggak ada yang berani utak-atik. Padahal mereka itu sumber duit yang luar biasa, tetapi karena nggak ada keberanian, bahkan beberapa pengusaha-pengusaha kelas kakap itu bayar pajak ala kadarnya. Belum pernah dengar kan Bang Anto yang namanya Prominent? Prominent itu daftar sakti, orang-orang sakti yang untouchable gitu.
Orang pajak ngelihat aja udah takut, dengar suara, dengar namanya udah takut. Jangan nonton kelas menengah, diobo-obo, dihajar, diinjek-injek gitu. Jadi menurut saya ini mau Pemda kek, mau pemerintah pusat kek, mau yao gitu loh. Jangan terus kebangetan gitu loh. Orang-orang yang level menengah ini udah terhimpit, terus dijejek-jejek terus. Pajak e-komersial lah, pajak PBB yang naik lah, pajak kendaraan bermotor yang progresif yang naiknya gila-gilaan lah. Sekarang pajak sewa tempat olahraga, apalagi besok. Itu kan nggak mikir gitu loh. Bagaimana sengsaranya level menengah sekarang. Rakyat makin susah, makin menderita. Korupsi berjalan terus, Pak. Uang korupsi yang 1.000 triliun itu kemana itu uangnya? Udah tenggelam itu. Karena mau bikin penjara khusus, dikejar sampai Antartika. Jangan omdo aja. Makasih. Mereka pikirannya cetek, apapun yang paling gampang pajak dong, bener nggak usah pusing kan. Itu kalau menurut saya itu pajak itu terakhir ya nggak, kecuali tertentu harus kita pajakin. Emang boleh peraturan ini olahraga dipajakin, saya juga tahu ya. Kalau bangsa kita kan ganti pejabat, ganti aturan, bener nggak? Dari Ahok, Anies juga nggak tahu gimana, sekarang ganti lagi Purnama. Ya mereka tuh tujuan apa? Ya nggak? Jadi banyak wacana ya mungkin rakyat Arab tuh bangsa kita ya, pemimpin Tiongkok Xi Jinping ya, bangsa besar harus sehat, kuat tau nggak? Baru benar tau ya. Bangsa gendut-gendut ya jalan susah ya nggak, gimana bisa sehat tau ya. Ya gitu. Tapi pejabat kita ya, saya juga nggak tahu deh gimana. So, atasannya juga banyak wacana kan ya nggak, mau berkoruptor sama Antartika, ya nggak, mau bangun apa penjara ke pulau ya nggak, makan siang gratis kacau balau ya nggak, mau bikin rumah 3 juta rumah ya nggak, 3 kali 3 ya sangat sempit toh, nggak bisa napas. Ya saya sih komentar hanya gimana pejabat kita kalau bisa ya mikir dulu sesuatunya, jangan hanya ngucap cari yang gampang mah naikin pajak anak kecil lebih bisa toh ya. Ini kan masalah pajak ya, ini dipajakin, itu dipajakin. Gimana ya, gini, kalau pajak yang WP ya, wajib pajak aja, jumlahnya cuma 1,7 juta terakhir 2024, 1,7 juta. Bayangin aja 1,7 juta manusia atau pembayar pajak menanggung semua pajak orang se-Indonesia 280 juta manusia. Coba dibagi Bung Anto, 280 juta dibagi 1,7 itu dapatnya berapa persen? Jadi artinya 1,7 juta manusia menanggung semua beban pajak yang ada di Indonesia. Tapi pejabat ini sudah terbiasa dari tabiat, dari budaya kalau pembayar pajak adalah sapi perahan. Itu sih udah biasa. Terus sekarang DKI 1 lebih lagi liar. Kenapa saya ngomong lebih liar? Lah wong ngambil ijazah dari warganya saja menggunakan duit yang dikumpulin, duit apa itu, duit pokoknya duitnya orang muslim, dana abadi. Iya kayak gitulah ya. Nah bukannya kalau dulu Ahok kan duit operasionalnya Ahok ya kan yang dipakai. Kalau ini enggak, duit abadi umat. Lah dari situ, wow, gua kira itu udah pernah tak kritik itu, jengkel, saking jengkelnya. Terus ditambah lagi TGUPP-nya sama dengan Anies, orang partainya yang nongkrong di dalam TGUPP-nya si Pramono Anum.
Saya justru kepengen orang Singapura yang terlibat masalah IKTP itu bisa diekstradisi ke Indonesia. Karena bukankah suatu rahasia lagi bahwa Pramono Anung kan juga diisukan terima termasuk Puan kayak gitu-gitu. Itu sudah sampai telinga, kayaknya udah malas dengarnya deh kayak gitu ya. Ini kan yang repot, makanya saya kepengen yang di Singapura tuh bisa mampu negara ekstradisi ke sini. Satu lagi Bung Anto, kalau negara ini masih terus-terusan menganggap bahwa warganya adalah sapi perahan, maka negara ini nggak akan pernah bisa sejahtera. Yang sejahtera itu cuman orang-orang tertentu saja. Nah, sekarang coba bayangin aja, koruptor karena sudah terbiasa korupsi, jadi kalau dibredel oleh kejaksaan ataupun KPK, marah-marah dan balik menfitnah. Contohnya yaitu kan perempuan pembela perempuan itu apa namanya, pengacara yang perempuan tuh Marcella itu. Lah Marcella itu kan parah banget, sampai dia kan pembelanya Sambo, pembelanya yang tambang apa sih itu, terus ditambah lagi gula lah, terus ditambah lagi, kita kan nggak nyangka kan Tom Lembong itu kelihatannya istrinya nggak ikut-ikut, tapi istrinya ikut memberi order kepada Marcella untuk demonya jenis apa. Bayangin aja, gila nggak lu? Oh my god. Nah, jadi Indonesia gelap, Indonesia terang, Indonesia terus undang-undang TNI lah, undang-undang TNI makanya bisa ramai itu ya gara-gara itu. Nah sekarang karena Marcellanya sudah terbukti bahwa dia yang mengorder itu melalui kampus maupun melalui media massa maksud saya, maka sekarang mahasiswanya semoga semakin banyak ya, mahasiswanya nggak tahu berapa banyak, mulai ancang-ancang untuk melakukan demo tanggal 7 Juli. Demonya apa? Undang-undang perampasan aset. Jadi baru surprise kan? Nah, kenapa? Karena mungkin sebagian mereka sadar gitu ya, ternyata Jaksa Agung difitnah, Erick Thohir difitnah, pokoknya yang dari itu media Tempe itu kan sering minta maaf tuh, habis ngeluarin isu yang ya data-data yang nggak jelas asal usulnya, dengarnya, katanya, dapatnya dari narasumbernya kayak gitu-gitu. Ternyata setelah diprotes dia minta maaf kayak gitu-gitu kan. Lah hal seperti ini itu membuat kita kayaknya butuh aturan deh. Kalau enggak kita itu akan sesat. Dan orang yang tidak mengikuti benar-benar dengan cermat banget, kita kan kerja ya, nggak mungkin kan kita ngikutin media massa terus-terusan kayak gitu-gitu. Lah kalau kita nggak ngikutin, otomatis kan kita sesat, terus kita nge-share kan berarti kita juga salah kan kayak gitu. Lah seperti Erick Thohir dan Jaksa Agung kalau nggak salah yang dihebohkan setiap bulan terima 25 miliar kalau nggak salah. Itu kan juga sama, itu kan juga media Tempe yang melakukan awalnya lah kayak gitu-gitu, terus akhirnya minta maaf, terus diam, dan ternyata itu juga Marcella kan. Sekarang gini ya, di Jakarta itu warganya cuman 10 juta. Oke. DKI. Dan APBD-nya 91 triliun. Sementara di Jawa Barat, nah Bung Anto orang Jawa Barat kan,
Jawa Barat itu 50 juta manusia, APBD-nya cuma 31 triliun. Tapi lihat KGM kerjanya. 1, dia bisa ekonominya 4,98% di atas rata-rata nasional. 2, gebrakannya pembersihan pelataran segala itu ya, untuk maksudnya untuk pariwisata dan sebagainya. Sementara Pramono Anum gimana tuh kali-kalinya dibersihin? Enggak, banyak tuh ya porak-poranda kok nggak dibersihin, padahal itu kan yang penting. Yang penting adalah cari duit, makasih. Besok main kerambol juga dipajakin, bro. Iya dong, main kerambol pajakin. Gue bingung sebenarnya ya, bro. Jujur gue bingung. Kalau mau ngomong olahraga Indo sih hancurnya minta ampun dah, bro. Kalau gue mau ngomong, gue kasih contoh tadi lu bilang basket, betul. Anak gue ikut ke Jurda, gedung gore bocor setiap kali hujan. Levelnya ke Jurda tuh, bro. Kejuaraan daerah tuh ya. Udah kumpulan DKI semua klub udah. Biasa kan ke Jurkot terus ke Jurda. Gore bocor. Padahal tiap tahun penganggaran pemeliharaan sih ada, bro. Iya. Tapi bocor. Terus lu tahu, kita ikut, bayarnya 5 juta asal lu tahu. Untuk ikut ke Jurda itu. Betul. Terus nggak puas, bro. Ini makanya gue bilang dari atas sampai bawah makannya gila-gilaan. Kita anak mau nonton lagi tanding, tetap dipalak juga 10.000, 20.000. Semua bayar, bro. Itu makan dari atas sampai bawah. Iya. Pemeliharaan prasarananya tuh nggak ada semua. Makanya gue balik, lu istilahnya ya, bro ya. Kalau jadi pimpinan, kalau nggak bisa sediain fasilitas buat olahraga, ngelihat olahraganya maju, mata lu kebelalak, langsung mau lu pajakin. Apa bedanya lu sama ormas? Nggak bisa ngelihat orang olahraga. Iya. Betul nggak, bro? Iya. Lu tahu olahraga kita makin lama makin mundur dibanding negara lain. Bro, jujur aja deh, kalau pemerintah di pembinaan rusak, kalau mau jujur-jujuran, ntar gue ngomong telanjang semua, bro. Ntar kita kembali ke Nabi Adam dan Hawa, telanjang semua, bro. Sekarang gini, gue ngomong agak serius sudah nih. Kalau biasa kan bercanda nih. Yang salah nih konsepnya nih, bro. Kenapa olahraga itu dikenakan pajak hiburan? Menurut MK katanya, ya nggak? Iya. Kebugaran itu privilege. Oke. Jadi nggak dianggap itu sebagai sehat dan bugar. Kocak nggak? Dia nggak lihat sehatnya. Kalau kesehatan, ya udah buat rakyat. Kalau rakyatnya sehat kan klaim BPJS kecil, betul kagak? Benar. Nah, gue cuman bilang, kalau lu nggak mau pajakin, gue balikin nanya, pusat kebugaran berapa banyak yang dikasih sama pemerintah? Yang buat olahraga? Nggak ada kan, bro? Iya. Bisa dihitung. Taman publik banyak RPTRA aja dibikin sama Ahok. Gue tanya, pada kangen Ahok kan lo semua? Ayo jujur. Kalau Ahok menjabat, PBB tuh udah hilang. Iya. Gue yakin. Karena Ahok udah lu tendang, lu lengserin, PBB tahun ini naik 50%. Alhamdulillah, ya nggak? Iya dong. Iya. Sekarang kita nanya, olahraga itu sebenarnya permainan atau hiburan? Lo mau lihat yang mana? Itu kan satu kesatuan. Iya. Enggak, bagian dari memajukan rakyatnya, betul nggak, Gak? Benar. Itu di undang-undang juga jelas kok, bro. Ya, kesehatan jiwa dan raga, ya nggak? Lu kok ngelihatnya satu poin terus lu pajakin? Ngaco kagak? Orang mau sehat sambil hibur diri. Sekarang gini, tiap hari kita pusing nonton berita korupsi. Giliran gua baru padel main, udah mau dipajakin sih ya. Bener-bener ya, nggak kalah sama ormas Pemda ternyata ya. Oke. Bener nggak, Kak? Iya. Udah gua nggak bisa ngomong apa-apa, ya nggak.
Kalau pemerintah mau bener ya, tertipin dulu tuh parkir liar tuh, bawa kolong Roxy, Senen, Tanah Abang, Jatinegara. Gue yakin kalau lu tertipin, APBD kita tuh udah 100 triliun, ya nggak? Nggak usah lagi deh malakin rakyat di PBB, ya nggak? Malakin rakyat yang mau olahraga, ya nggak? Gila, bulu tangkis aja lu mau palakin sekarang. Bulu tangkis udah bawa nama Indonesia kemana-mana, nggak ada kontribusi negara. Kalau mau jujur-jujuran, kalau nggak ada PB Jarum, PB Kudus, PB Pelita Jaya, kagak ada itu atlet, ya nggak? Iya. Ya. Kan gue udah ngomong sama lu, duit pembinaan dari atas air terjun sampai ke bawah netes, boro-boro kencing, ya nggak? Netes bro, suku masih ada 2-3 tetes, ya makan perutnya pada buncit supaya ngelihat kayak pejabat, biar buncit-buncit lu semuanya, ya nggak? Nanti abis ini bro, gorengan bakwan bakal kena pajak. Makasih bro. Iya, saya setuju sama para pendengar yang kritik-kritik mungkin ya. Karena apa? Kita nih ekonominya sedang sangat sulit, yang real. Ingat survei Bank Dunia, 60% masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia miskin. Kategori miskin tuh berarti pendapatannya jauh di bawah UMR rata-rata. Dia kerja tapi jauh di bawah UMR, bahkan pengangguran masih banyak juga itu. Makanya kalau dibuka lowongan tuh yang kerja sama pemerintah misalnya swasta 50.000, lihat di TV. Yang datang sampai 500-an ribu. Ada yang jutaan gitu. Iya, benar Pak. Dibuka udah 50.000 lowongan. Lalu ada lagi katanya yang di PNS ada 60 berapa ribu yang kosong, 4.000 yang kosong nggak mau. Ya mungkin karena pakai tarik-tarikan atau pakai uang kali, makanya pada nggak mau. Gitu. Karena kan pada sulit, pada sulit. Kemungkinan seperti itu. Jadi pada nggak mau. Nih pakai uang, kalau pakai uang puluhan juta atau ratusan juta nggak bakal masuk nih gitu. Kalau nggak ada orang lain bakal masuk nih karena PNS kan. Jadi kemungkinan seperti itu. Jadi karena hidupnya miskin, serba hitung-hitungan budget rakyat kita kebanyakan. Dan itulah yang fakta dibuka sama Bank Dunia. Rakyat Indonesia banyak kan yang percaya seperti itu. Karena kalau nyari kerja, tadi saya bilang 50.000 lowongannya yang nyari 500.000 yang lama. Datang. Yang lainnya jutaan. Jadi 2 kali lipatnya, 10 kali lipatnya gitu ya. Dan inilah fakta yang terjadi. Di keadaan yang sangat sulit ini, kira-kira kalau dipungut pajak untuk usaha yang punya usaha lapangan tenis, lapangan yang berhubungan dengan olahraga atau kegiatan atau kerja atau usaha yang berhubungan dengan olahraga, kira-kira mereka kecewa tidak? Padahal mereka bayar pajak selama ini. Yang punya usaha kecewa. Nanti jatuhnya kemana? Ke konsumen yang pakai sarana olahraga itu. Nanti jatuhnya ke situ, itu kecewa juga. Kok nanti misalnya gue pakai lapangan futsal, nyewa aja perasaan per jam 100.000, kok jadi 200.000 kan gitu. Misalkan gitu ya. Jelas aja kan main futsalnya jadi nggak oke gitu ya. Jadi lemas-lemas saat loyo gitu kan. Jadi ini tidak meningkatkan mutu kualitas dari para yang suka olahraga. Malah turun dia down karena bayarnya kemahalan kan misalnya gitu. Dan ini kalau tetap dipaksakan, lalu yang belum dipajakin pertanyaannya apa? Ya mungkin ya buang angin besar itu sama ketawa kayak apa gitu, yang lainnya udah dipajakin semua bisa-bisanya kena. Dan inilah di negara kita sulit. Katanya negara hukum, pasal 1 ayat 3. Tapi kok buat hukumnya yang memberatkan rakyat, ujung-ujungnya buat kebijakan. Padahal kebijakan harus memenuhi syarat formil dan material. Selama ini ada beberapa kebijakan yang tidak memenuhi syarat formil dan material, tapi tetap diberlakukan. Nah itu dia, itu yang berbahaya. Syarat formil dan material dalam pembentukan peraturan atau kebijakan di undang-undang kan, itu harus memenuhi syarat itu di undang-undang nomor 12 tahun 2011 kalau tidak salah. Lalu kenapa beberapa undang-undang ada yang tidak memenuhi syarat itu tapi tetap diberlakukan pada masyarakat? Itu nggak lucu kan, itu. Itulah negara kita. Negara hukum di pasal 1 ayat 3, tapi nyatanya hukumnya pun bisa diciptakan sesuai kemauan mereka yang berkepentingan. Jadi nggak lucu. Harusnya kan hukum kan pasal 27 Undang-Undang 45 berlaku bagi semua. Jadi bukan bagi sekelompok atau bukan menguntungkan sebagian kelompok atau ya gitulah gitu ya. Terima kasih. Jadi kita nih Indonesia opininya mengenai pajak. Pajak itu zaman Belanda, Bung Ber. Itu dari dulu tuh. Jadi Indonesia ini kemunduran, kita balik lagi ke zaman-zaman dulu Batavia nih. Zaman Belanda nih. Nah, pajak itu artinya kan juga nggak bagus juga kalau rakyat selalu dibebankan pajak, apa-apa dipajak gitu ya.
Oh, hari ini kenyataannya Bung Ber, pajak itu juga nggak pernah diaudit tuh, nggak pernah diintervensi dari lingkaran penguasa tuh kan gitu. Iya. Secara imunitas, pajak ini tidak bisa juga rakyat dijelaskan gitu, hasilnya kemana negara nih kan gitu. Nah, jadi dulu pernah juga Bung BR, kalau orang miskin ngambil hak orang kaya, itu dibilangnya maling. Tapi kalau orang kaya ngambil hak orang miskin, itu dibilangnya bisnis. Nah, kalau pemerintah ngambil hak rakyat, itu namanya kebijakan. Kan kurang ajar. Iya. Rakyat lagi yang dibikin jadi sapi perah lagi. Waduh. Ya paling itu aja ya Bung BR. Oke. Apa pajak lama-lama semua juga pada pusing nih kan. Situasi ekonomi hari ini kita lihat beberapa pengusaha lah, banyak juga yang menunggak pajak kan gitu. Kenapa harus rakyat miskin lagi yang harus dipajakin? Apa-apa sarana olahraga mau sehat pajak. Waduh. Ngeri-ngeri sedap nih Bang BR nih. Pemerintah daerah mana sih? Jakarta Pak, Jakarta. Nah, gue demen ini kalau Jakarta toh kan ya. Aku kan di perbatasan, jadi kan, jadi maksud saya perbatasan negara. Jadi besok-besok relokasi semua. Jadi yang dipajakin kan olahraga itu ya. Jadi pikirnya bangun sarana olahraga itu pakai daun apa? Ya sudah jalan, udah komersial buat kerja setoran buat balik modal, dibayar pajak. Ya enggak. Nah, sekarang gue lagi bingung Om BR, gue kan masuk tadi tuh ya, kan bayar tuh. Nah sekarang gue gak bisa keluar Om BR karena duit gue kurang, karena ternyata pajaknya diberlakukan. Jadi Om BR transferin gue dong biar gue keluar dari tempat. Jadi saya berpikir begini Om BR. 2 hari lalu kan sensitif tuh Cidahu. Kemarin lagi lebih sensitif lagi kan. Masalah apa itu tahu kan? Tapi Om BR tadi mau penutupan sebut-sebut Menteri Kebudayaan, gue jadi ingat dia di demo kan itu. Iya benar. Nah hari ini lebih sensitif lagi pajak. Gue berpikir besok-besok kalau gue bangun tidur, apa lagi ya pengeluaran gue gitu loh. Iya. Mestinya itu tiap kali bangun dapat udara segar, dapat pemberitahuan, dibuka tuh lapangan pekerjaan di sini, silakan daftar. Nah, itu udara segar, udara segar. Kalau ini tiap kali bangun, apa lagi pengeluaran gue, lah pemasukan kagak ada. Iya. Ya gitu. Kerja pulang kerja, jadi gue bilang aduh udahlah nggak usah olahraga lah biar pada obesitas semua lah. Apain semua dipajak, orang mau positif aja dipajak. Kayaknya begini, itu sarana olahraga semua dibayar, dinaikin bayaran ya biar pada ke perpus kayaknya. Tapi kan 24 jam tuh perpusnya. Iya. Kayaknya gitu kali ya Bet. Udah Bet. Ya aku cuma satu kalimat sih. Ya kita sudah bayar pajak dari pendapatan. Terus setelah itu kita spending money, kena pajak lagi. Padahal kita udah bayar pajak, ya kan? Iya. Terus ada lagi nih. Jadi saya bayar pajak lagi dari duit yang saya sudah pajakin. Sorry, double pajak dong ya kan? Terusnya kalau orang sudah mati nih, kena pajak lagi, pajak warisan. Iya. Semuanya dipajakin Om. Udah itu aja sih. Oke. Ya tinggal nunggu nih pajak. Tadi bilang napas saya pajak. Iya, aduh itu kan ada pajak karbon. Pajak karbon iya bener. Iya. Belum aja. Dan mungkin nggak tahu kapan ya itu. Kalau saya rasa sih, waduh nggak tahu ya, mungkin udah bisa demo lagi atau gimana tuh. Saya merasa gimana ya, pajak itu sih bukan yang nggak diperlukan, cuman ya kita udah nggak melihat hasilnya ke kita gitu aja sih. Menurut saya kan. Kalau misalnya dari kita bayar pajak olahraga, ini misalnya dari olahraga nih ternyata olahraganya maju, ya kita kan pasti misalnya Indonesia menang kan daripada 006 kan gitu kan. Gitu kan. Jadi merasa sia-sia gitu loh bayar pajak gitu. Kalau misalnya 60 ya iya, wah kita kan ya udahlah bayar tapi masih senang gitu loh. Ya sekarang enggak gitu loh. Kita nggak merasa ada gunanya atau gimana, dan
tepat lah kalau misalnya memang waktunya belum dan kayak masyarakat masih banyak kebutuhan gitu kan, masih berat, ya jangan ditambah, jangan dulu lah. Jangan dibebanin dulu gitu ya. Ya kayak dari kemarin pajak, aduh, gawat nih. Ntar kalau misalnya defisitnya tahun depan ini lagi, katanya kan ntar kalau mau dinaikin lagi ada proyek apa tuh, tembok apa tuh yang tembok laut, Giant di Seawall Jawa. Iya. Wah itu udah deh. Wah gawat deh. Kita mau pajakin lagi gitu. Gitu aja. Gua pikir gini lah, ini Pemda ini Pramono itu entah dapat bisikan kiri kanan dia. Mungkin habis, jangan-jangan sekarang ini mobil dia baru unggul nih. Kayaknya gua di kapal panjang hari ini katanya. di roasting. Roasting doang nih. Ini besok dia masih batalin nih. Ini perdana dibatalin nih. Iya. Mendingan Bang Toto atau Rano Karno, you dengar daripada pajakin yang ginian. Ini gua rencana baru mau bangun buat pedal nih, nggak jadi bangun nih gua nih. Gara-gara lu mau pajakin. Iya. Daripada baru lu pajakin ginian, banyak pengusaha yang baru mulai mau garap, ini membuka peluang bisnis. Ini kan pilihannya, nanti ini pajaknya itu beban di pengusahanya atau dia tas ke pengguna. Begitu dia tas ke pengguna, itu harga naik. Emangnya yang pengguna nggak bisa mikir, pelan-pelan mereka juga mikir, daripada gua kena bayar mahal, mendingan gua kurangin. Ini namanya peluang bisnis jadi terganggu. Jadi Mas Pramono mendingan yuk aktifkan yang parkir. Iya. Pakai mesin. Itu PAD lu bakal naik tinggi banget. Kalau lu pantau dengan benar itu parkir, jangan biarkan parkir liar. Iya. Parkir on street. Lu pantau, lu pakai mesin supaya DKI. Itu loh Bro Pramono. Jangan lu pajakin terus deh, ginian deh, dengerin deh. Ini pas FM berita ini, angkat tema ini buat tujuan baik supaya Pramono cukup sama Jepang, gak usah lah pergi ke Prancis. Aduh, jadi lu pakai cara-cara yang udah ada, yuk aktifkan supaya itu duit bener-bener masuk ke rekening DKI. Resmi, itu gede, itu bisa naikin PAD, Pak Pramono, dengerin deh. Itu aja masukan. Kita kayaknya butuh Ahok ya. Butuh Ahok, udah pusing. Itu juga menteri-menteri kapan disingkirin. Kebanyakan kegemukan. Kebanyakan. Iya dong, itu kan biaya itu. Ya gitu aja. Ini pemerintah ini apa ya, bingung kadang Mbak. Daripada yang dari hal-hal yang kecil ya kan, kenapa nggak dari hal besar aja sekaligus. Udah itu aja dijadiin tuh tempat judi kasino yang Mbak, biar ketahuan pajaknya lari ke siapa, dari siapa, buat siapa. Kalau olahraga kan tuh maaf ya, itu bukan perdagangan, tapi itu kan nggak seberapa gitu. Kayak tempat-tempat yang lain dia masih tempat itu. Jadi kalau tempat kasino kan sebulan itu berapa minggu sama pemerintah. Dan lebih lebih tercatat pengeluarannya itu berapa, pendapatannya berapa. Kalau belum diresmikan, kasino masih jadi makanan empuk para pejabat. Kalau bikin si A, si B, seragam hijau, seragam coklat, seragam putih, nggak tahu apa yang semuanya seragam putih, backing ya daripada kayak tempat gym, tempat bowling, tempat kalau orang sih nggak apa-apa itu. Jadi tempat bulu tangkis, tempat bola pun lapangan bola di kampung kena pajak juga itu. Sementara masih Jakarta kok. Kan yang panen yang itu hakim garis, ada pajak banyak banget kan. Iya. Waduh, mau olahraga aja dipajakin. Kita ambil positifnya aja. Iya. Mungkin pemerintah dalam hal ini Pemda pengen rakyatnya gendut-gendut. Kalau jarang olahraga kan gendut. Iya. Jadi supaya kelihatan bedanya gendut sama busung lapar kan tipis-tipis tuh Mer. Iya. Perutnya buncit, ya nggak? Jadi maunya Pemda itu pejabat, mungkin gubernur sama jajarannya biar ngadu gede perutnya rakyat Jakarta.
Jangan olahraga lu semua pada, karena olahraga mahal nanti, ya nggak? Iya ya. Naik 10%, ya nggak? Jadi kalau daripada duitnya habis, mendingan buat beli gorengan sama bakwan tuh, tempe. Itu belum dipajakin, Mel. Oke. Nanti kalau dipajak, Jangan bilang-bilang nanti dipajakin loh, Pak. Iya, bentar lagi dipajakin, buat takut itu. Tempe goreng, bakwan goreng, kena pajak juga, pajak Pemda. Soalnya belum kena itu. Oke. Masuk ke Horeca kan, hotel, restoran, kafe tenda, tuh, enggak. Jadi sebelum pada lo olahraga, makan gorengan yang banyak, karena duitnya ntar habis buat bayar olahraga, biar buncit semua. Makasih. Apa sih yang nggak kena pajak gitu kan? Benar. Sampai olahraga saja. Jadi ibu tuh teringat perkataan dari Pak Santri kita Novi Basuki ya, yang menyatakan kan kenapa di Tiongkok itu bisa lebih maju kan sekarang daripada Indonesia, karena rakyatnya kan takut miskin, takut bodoh gitu kan. Nah kalau di negeri Konoha ini ya kan rakyatnya itu dibuat jadi takut kaya, takut pintar gitu kan pengertiannya. Iya. Dan ditambah lagi lengkaplah sudah dengan hari ini diadakan pajak lagi, dikenakan pajak ya untuk fasilitas olahraga. Jadi kan yang ibu pahami, oke, kena pajak pasti yang punya gedung atau penyelenggara pasti mengenakannya kan kepada pemakai atau konsumen ya. Jadi konsumen misalnya beli tiket, booking dan segala macam itu via aplikasi kan katanya, dikenakan pajak juga. Jadi otomatis ya, contoh misalnya biasa 1.000 mungkin jadi 1.500 ya atau 1.100, istilahnya kan ada penambahan. Takutnya nanti rakyat kita juga jadi takut olahraga. Jadi ya itu takut sehat artinya Mbak Mary. Jadi ini kan hanya berlaku di saat ini Pemda Jakarta kan yang ingin berlakukan ini kan. Nah, yang kasihan sebenarnya partai gede yang membawahi yang asal daripada gubernur ini. Kalau menurut saya kalau gubernur Jakarta ini tidak membatalkan keputusan ini, dia akan mencelakai partainya. Kenapa? Karena ini menurut saya keputusan yang sangat tidak populer lah ya, tidak mendukung kesehatan masyarakat. Olahraga itu kan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, bukan untuk happy yang tujuannya happy gitu loh. Itu memang untuk meningkatkan kesehatan sebenarnya. Cuman ada yang hobi tenis, ada yang bulu tangkis, itu macam-macam. Itu kan pilihan. Nah, tapi kan ini prinsip dasarnya adalah untuk berolahraga. Masa untuk meningkatkan kesehatan berolahraga, walaupun memang banyak juga sih olahraga yang sambil bertemu teman is okay. Tapi itu kan apakah itu akan menjadi sumber penghasilan Pemda? Aneh menurut saya. Harusnya mereka bukannya memberikan pajak, mereka mestinya mencanangkan bahwa kita akan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui olahraga, kita akan buka fasilitas yang banyak. Harusnya seperti itu dong. Malah terbalik ini, malah dipungutin pajak, membuat orang jadi malas. Itu kan akhirnya jatuhnya ke konsumen itu. Biaya ini akan jatuhkan konsumen. Akhirnya masyarakat jadi malas untuk berolahraga sesuai dengan hobinya dia. Kasihan kan sebenarnya. Apakah nanti kita jalan kaki juga harus kena pajak? Kan repot ini pemerintah ini. Nah, artinya ya menurut saya harusnya Gubernur Jakarta ini harus lebih hati-hati. Jangan sampai, saya khawatirkan ini keputusan dari bawahan dari gubernur, yang gubernur sendiri tidak sadar bahwa ini bisa merusak citra partainya. Karena kalau cuma begini kualitas kader partai yang dianggap hebat ya kasihan banget Pak ya. Ngapain dipilih begini, model begini mah? Kita harus diingatkan lagi ya, Jakarta punya standar gubernur yang namanya Pak Basuki Cahayapurnama. Iya, kalau dengan gubernur yang sekarang walaupun satu partai, terus sekolahnya lebih tinggi gitu ya, itu kita kelihatan mana yang administrator,
sama leader begitu. Jadi ya harusnya dia berkaca dengan yang lalu, tunjukkan prestasi dulu lah, baru soal kenaikan pajak. Lagi kampanye kan janjinya luar biasa tuh. Iya. Satu RT, satu RW, satu CCTV, segala macem. Kalau baru awal-awal kerja begini udah minta naikin pajak mah jauh lah dari Pak Ahok. Makasih. Ini keterlaluan nih si Pramono ini. Baru menjabat berapa bulan, belum ada prestasi apa-apa, tapi kerjanya cuma seperti begini. Terus terang saya kecewa ya, Mbak ya. Tahu nggak Mbak, itu PBB naiknya berapa puluh persen tahun ini? Pernah cek nggak? Coba cek sama tetangga-tetangga. Itu naiknya tuh bisa 70%, Mbak. PBB loh. Itu bukan angka kecil ya. Ya walaupun memang ada yang gratis ya, karena NJOP-nya di bawah 2M, tapi yang di atas itu naiknya besar. 70%, Mbak. Itu artinya itu banyak pemasukan dari sana, salah satunya ya, khususnya untuk rumah-rumah ya semi mewah lah. Fasilitas olahraga dikenakan pajak. Sekarang saya tanya sama Mbak, lapangan bulu tangkis menurut Mbak itu mewah nggak? Iya, standar biasa saja. Standar kan, banyak rakyat biasa juga sewa, karena sewanya sejam paling juga 100.000. Ya kan, main berempat ya kan. Nah, coba pikirkan ya, ini si Pak Pramono ini sebenarnya saya bilang ini kebablasan nih. Coba pikirkan, kalau dia kenakan pajak ke pemilik lahan, akhirnya kan pemilik lahan kan akan naikkan ongkos tarif sewanya ke pemain bulu tangkis lah katakan. Nah, sekarang kita tahu ekonomi menengah ke bawah ini lagi seret-seret banget, banyak PHK di sana sini ya kan. Jadi biasanya misalnya suami istri kerja, sekarang tinggal satu yang kerja dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sekarang dia akan naikin ongkos sewa ke pemain bulu tangkis itu yang pakai fasilitas, kan nanti akhirnya kan orang nggak akan mau sewa lagi. Jadi misalnya tadinya seminggu bisa main 2-3 kali, ya udah dah sekarang saya kurangin dah, mainnya seminggu sekali. Efek dominonya kan seperti itu, Pak. Contoh simpelnya. Jadi akhirnya nanti pelan-pelan itu perputaran itu berkurang. Pemasukan yang punya fasilitas yang bangunan bulu tangkis itu akhirnya berkurang. Nanti berkurang akhirnya PHK terjadi lagi. Itu baru dari bulu tangkis. Kecuali kalau kamu mau naikin misalnya yang punya lapangan golf, nah itu boleh, karena yang main kan itu rata-rata orang kaya. Saya setuju. Tapi kalau misalnya semua yang kolam renang juga, memang kolam renang ada yang memang ada yang mewah, ada yang biasa ya kan. Kayak di Senayan kan nggak mahal, barang masuk cuma berapa puluh ribu gitu. Tapi kalau dikenakan, mending kalau uangnya itu dipakai untuk kepentingan masyarakat. Lihat aja sekarang jalanan masih banyak yang rusak, fasilitas yang listrik kayak begitu. Itu saya bilang nih dia belum bisa kerja, tapi sudah membuat keputusan menurut saya ini yang sangat, aduh, saya mau ngomong apa ya kepada orang seperti gini ya. Kalau dia udah menunjukkan prestasi 1 tahun 2 tahun, nah bolehlah. Ya, baru dia tinjau ulang dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau baru sekarang, tempo hari di Pas FM juga dia bilang dia mau buka perpustakaan 24 jam, kan gila itu. Orang Kang Deddy aja membatasi orang nggak boleh keluar malam. Ya kan, di Surabaya juga sudah begini, ini 24 jam. Ini otaknya di mana? Hah? Aduh. Saya pikir hal-hal yang sedemikian rupa ini yang akan diputuskan ini, pertama sudah pasti akan menimbulkan jenjang sosial antara lapisan bawah dengan lapisan atas.
siapa yang mampu untuk membayar bila kalangan menengah ke bawah, ya kan? Nah, disinilah kalau kita mau bicara mengenai kesenjangan, di sini letak kesenjangan itu. Ya. Nah, tapi apakah uang tersebut itu akan dimanfaatkan yang sebenarnya harus dikeluarkan, harus dibebankan kepada diberikan kepada masyarakat sebagai timbal balik, ya. Namun saya ingin mencoba untuk sedikit mengulas contoh. Saya tadinya itu pengusaha kuliner, ya. Oke. Kemudian saya itu wajib kena pajak namanya PB1. PB1 itu ya PAT yang memang diterima, yang menjadi masukan untuk pajak daerah. Nah, saat ini hampir semua restoran yang besar itu pasti akan dihubungkan dengan jaringan ke Pemda, ya, itu Dispenda. Ya, itu akan dipungut 10% dan itu akan terdetek. Yeah. Namun dalam hal ini, kalau kami murni membayar 10% itu sesuai dengan alat yang dipasangkan di komputer kami, itu justru membuat masalah buat kita. Kenapa? Karena kita hampir setiap saat akan diperiksa. Namun kalau kita menyetor dan ada deal dengan mereka dari Dispenda, itu aman-aman saja. Kita dipaksa untuk membayar yang masuk di akal. Halo? Iya. Halo? Iya, Pak. Kemudian pada saat kita melapor tiap bulan, kita harus memberikan upeti sejumlah tertentu. Kalau enggak bisa. Itu pasti kita akan mempunyai masalah yang akan diperiksa dan akan ditungguin, dijebak terus kita setiap saat. Ini yang saya alami puluhan tahun, ya. Itu pertama. Kedua, lahan-lahan parkir yang kita miliki, kita kan tidak memungut parkir kepada tamu pelanggan. Namun kita diwajibkan untuk menyetor juga ke Pemda. Nah, hal-hal yang begini ini uangnya kemana gitu loh. Kalau sepanjang itu memang dimanfaatkan untuk yang menjadi tujuan utama diberlakukannya perpajakan, oke-oke saja. Namun kalau kita ingin membayar yang sebenarnya, justru itu dipertanyakan. Gitu. Itu komentar dari saya. Coba bagi Pemda atau pemerintah pusat mungkin bisa mendengar kita ini supaya mereka juga bisa mengevaluasi sebetulnya seperti apa gitu loh. Kita bayar pajak yang sebenarnya, malah kita yang menjadi sasaran. Gitu loh. Padahal berapa banyak masyarakat yang tidak bayar pajak. Menurut saya daripada memajaki tempat olahraga, kan yang bisa dinikmati juga oleh masyarakat golongan bawah, misalnya golongan menengah. Lebih baik menurut saya itu memajaki pejabat-pejabat yang kaya raya itu, artis-artis yang kaya raya, pengusaha yang kaya raya. Itu kan yang suka pamer-pamer di medsos, itu dipajakin yang gede-gede gitu. Nah, daripada memajaki makanan dan tempat olahraga, kasihan rakyat gitu. Makasih. Iya Pak, iya saya setuju tadi Ibu ngomong itu kan orang DPR tuh kegendutan kebanyakan, dibuang, udah dibuang, mereka tuh harus bayar pajak juga digedein. Maunya enaknya aja begitu. Mending kalau dia bangun buat, nggak pernah ya dengar buat bangun apa, nolong apa, bisanya kayak begitu melulu. Saya bilang sih itu karena kebanyakan tuh orang di situ. Itu Cina gitu gede, tapi berapa menterinya? Ya enggak, mana ambur-amburan udah gitu. Mereka tuh kayak kita kalau di meja banyakan makanan kan pusing ya. Yang secukupnya itu obesitas tuh kebanyakan. Menterinya aku kesel dengarnya setiap hari pajak-pajak. Jadi rakyat yang menciptakan cari-cari uang, mereka yang memajaki, harusnya mereka yang punya ide-ide cemerlang nih, pengelola negara ini, dari Pemdanya, dari pemerintah pusatnya, mereka harus menciptakan sebelum rakyat menciptakan. Jangan rakyat menciptakan tiba-tiba mereka memungut pajak dengan dalil. Harusnya rakyat juga dikasih profitnya juga. Jangan mereka kantongi sendiri.
Kalau mereka kantongi sendiri buat negara ini, rakyat akan senang. Tapi kalau mereka mengantongi buat segelintir manusia dan tikus-tikus, ada bapak bilang kemarin, dan rayap-rayapnya itu masih belum dibersihkan juga. Apalagi pengelola negara yang tidak punya basic apa-apa, kerjanya cuma begini begitu, nggak ada hasilnya buat kesejahteraan rakyat. Kasihan rakyat. Rakyat menciptakan lapangan kerja, rakyat menciptakan uang otaknya ini dengan kesusahan sampai detik ini. Kok mereka menciptakan uang enak betul dari rakyat ciptakan dengan dalil pajak-pajak, tapi nggak jelas pajaknya. Tikus masih dipelihara, rakyatnya masih berkembang, kata bapak yang kemarin itu juga. Segelintir manusia yang mengelola negara ini yang nggak tahu kerjaannya apa, kita juga bingung, ngomong aja masih pengak-pengi, ya kan? Iya, ngomong aja nggak ngau, ditanya apa sama anak kecil jawabnya apa, nggak nyambung. Itu pengelola negara, kita bayar mereka. Nggak tahu nanti apalagi kita mau dipajakin. Rakyat ini sekarang lagi muter otak juga, Mbak. Semuanya mereka bekerja itu mikir bagaimana uang ini bisa menghidupkan anak istri saya. Ini mereka menciptakan lapangan kerja, mereka kan cari uang dengan olahraga begini-begini. Enak dengan dalil mereka pajak. Aduh, nggak tahu apa lagi, Mbak. Saya nggak bisa banyak bicara lagi, Mbak. Ini ya, saya cuma mengimbau lagi, ini pengelola negara ini yang kerjanya pembantu-pembantunya nggak benar juga lebih baik dibersihkan saja lah. Meja hijau sudah menunggu lah Pak Prabowo, mudah-mudahan saya berharap ke depan ini, ya kan kemarin saya bilang 6 bulan ke depan ini, mudah-mudahan Bapak Presiden ini membersihkan lah, dibawa ke meja hijau tanpa pandang bulu. Siap. Begitu saya. Aduh, saya bingung ya. Kayaknya orang kita rakyatnya bekerja susah-susah, habis-habisnya cuma bayar pajak semua kayaknya deh. Iya. Semua barang setiap hari bayar pajak. Jadi kayaknya sebagian besar penghasilan karyawan itu ya buat bayar pajak. Iya. Padahal udah dikenakan pajak pribadi juga gitu loh. Apapun dah. Mungkin kentut doang belum dibayar pajakin. Tadi ada 3 kata Dede Tony kan? Oke. Kacau. Makanya saya bingung kadang-kadang kenapa. Nah tadi kayak dibilang benar, saya tungguin. Bener, kok golf nggak ada ya pajaknya? Saya bingung. Padahal itu harusnya lebih mahal tuh pajaknya. Itu dia, masalahnya di situ. Karena orang-orang deal pajak. Betul. Deal proyek lah segala macam ya kan di situ. Yang hitungannya MM-an tuh. Kok nggak ada ya? Menurut Bapak kenapa kira-kira? Menurut Bapak kenapa kira-kira nggak ada? Karena banyak pejabat dan pengusaha yang penting-penting itu di situ. Jadi kalau dipajakin lagi, lama para penggolong sepi udah, gak ada yang mau deal di situ. Oh Deal gini, di hotel. Gini, masa jeruk makan jeruk, masa gue makan uang gue sendiri gitu kali. Nah iya. Gitu makanya, maka bingung kan kalau kayak gitu, masa berenang aja, badminton aja ya mesti dipajakin juga sih gitu loh. Terus kedua, saya bingung ya, katanya kita salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Terus kemana perusahaan kita? Untungnya apa? Ada untungnya nggak sih? Kalau sampai keuntungannya nggak ada, ya buat apa juga? Masa rakyatnya selesai dipajak itu? Nggak kelihatan keuntungan perusahaan-perusahaan nikel yang katanya kita punya paling bagus lah, paling besar lah. Nggak kelihatan. Kita punya sekarang kayak Freeport, karena kita punya udah hampir 100% kita punya. Lah, terus duitnya kemana? Kok nggak kelihatan ya? Kayak berasa kabut di pagi hari, habis siang udah hilang langsung nggak kelihatan. Saya bingung juga. Indonesia negara maju, karena pokoknya dibilang Indonesia tuh apapun bisa tumbuh, semua maju, semua ini. Nah, tapi kemana kok jadi kayak begini? Rakyatnya sengsara buat bayar pajak, buat makan aja susah, sekarang buat bayar pajak lagi. Ironi ya, ironis sekali. Bener-bener ironis sekali gitu loh. Aduh, tolong deh pemerintah jangan mikirin kayak begitu. Kalau perlu nih, yang kalau saya lihat ya, kita punya anggota Dewan Terhormat DPR. Ya, apalagi yang kemarin kasusnya Fadlizon tuh heboh gara-gara kayak seperti tidak terdidik gitu loh, tidak berpendidikan. Kalau mereka memang kerjaannya kurang, ya seperti di Swedia, gaji pas-pasan, benar-benar bekerja buat rakyat. Jangan fasilitasnya
yang gila-gilaan, rakyat yang sengsara, yang mewakilinya yang mewah-mewahan gitu loh. Kok tolong fasilitas dipotong-potongin aja deh buat rakyatnya. Masa nginep hotel 9 juta yang bener aja gitu loh. Kasihan rakyatnya, wakilnya kaya, rakyatnya kere. Itu tolong diperhatikan. Jangan, aduh sedih deh kalau dia wakilnya mewah-mewahan. Ya coba Mbak Nena pikir deh, karyawannya pakai Mercy, bosnya pakainya bajai. Saya mau bela pejabat, ya. Ini dari pagi udah berisik di sini, kritik saya, ya. Pada nggak tahu ini zaman lagi susah. Dengar nggak Jeng Sri itu ngomong defisit sudah 100 sekian T, ya. Tahun ini akan defisit 662 T, ya. Minta supaya sisa anggaran tahun lalu dipakai, ya. Kemudian naik ini, naik itu, nanti ada koperasi merah putih, ya. Ada sekolah, apa tuh, sekolah gratis lah, ya. Makan gratis, segala macam. Efisiensi yang dicanangkan cuma menghemat 95 T, ya. Sementara banyak biaya, ya. Anda harus maklum, ya. Memang kondisi bangsa kita ya begini, ya. Anda cinta Indonesia nggak? Nah, jadi jangan banyak berkoar, ya. Ini demi bangsa yang besar nih. Dan sementara, ya, karena negara kita besar, ya, itu setnok kita potong, kasih diskon, ya, 2,5 tahun tuh, ya. Jadi supaya Anda maklum, kalau Anda mau ikutin jalur saya, mari, ya, masuk partai saya, supaya nanti semua jalur aman tentram. Jadi jangan berisik lah di sini, ya. Anda pindah. Gak berani ngomong, ada pejabat lagi ngomong gue. Biarin, biar tambah panas di sini. Habis cuma kritik terus, sekali-sekali memuji dong, ya. Ini zaman lagi susah. Saya jadi pejabat juga sekarang lagi susah. Bokang tahu sekarang, ya. Jadi yang diperas adalah rakyat. Rakyat kan nggak bisa ngeluh kemana-mana. Kalau yang pejabat tinggi, kalau kena aja, waduh, nanti saya dijatuhkan, ya, susah. Itu nggak bisa. Jadi maklum, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, makasih. Oh iya, ini saya jadi berpikir kemungkinan ada konspirasi, ya, di mana sengaja dimahalin segala fasilitas olahraga biar prestasi olahraga masyarakat itu nggak bangkit, ya, bisa menang di mana-mana. Ya itu aja sih mungkin menurut saya. Kadang-kadang saya bingung tuh antara pungli dengan pajak itu beda-beda tipis deh. Cuma cuma beda konotasi aja. Kalau pajak kan ibaratnya anak baik, kalau pungli itu anak jahat. Ujung-ujungnya sama juga, ngasih duit ke dia. Dengan nggak tahu tuh duitnya dipakai buat apa saja, atau buat bangun daerah beneran, atau buat masuk kantongnya mereka, kita kan nggak tahu. Bisa aja kan masuknya 100%. Tadi yang dibilang ke publik, masih banyak yang kosong, yang bocor nih, masuk baru 30% dari target. Sisanya dia tilep deh. Maybe yes. Jangan-jangan bukan cuma tempat olahraga loh yang kena jangan. Nanti orang bukan bola yang di pinggir lapangan yang pertandingan tarkam itu terus kena pajak juga itu. Nah, itu tadi Pendeta nih bilang main catur di pos ronda kena pajak katanya. Kalau di sini bawa-bapak semua. Untuk tarkam kan segala macam kumpul, ada tukang dagangan, ada apa-apa, ada penonton, ada laku sepak bola, ada bandar togel, bandar judi ikutan, ngumpul semua di situ. Mungkin sebaiknya sih si Pemda DKI ini lebih fokus untuk untuk membangun hal-hal yang bersifat mengembangkan kehidupan masyarakat, ya, jangan cuma berfokus pada hal yang duit mulu, tapi cara pengambilan itu saya bilang kayak barbar sih, nggak lucu lah gitu. Lucu sih, cuman nggak lucu gitu, masa segala kayak gituan dipajakin, Mbak. Kan kebangetan dari zaman bawah tuh nggak ada pajak kayak gituan. Kan jangan-jangan kalau kita main ke bawah tuh tempat kayak tempat spa, sauna kena pajak juga 50%. Waduh. Makin nanti. Harusnya lebih fokus pada
pembangunan daerah yang itu aja tuh, yang macet-macet belum diberesin, terus yang banjir-banjir belum diberesin. Masih banyak itu PR-nya di Jakarta juga ya. Terus kalau dia mau lebih jujur lagi itu banyak pejabat yang mobilnya itu lebih dari 5 mungkin ya, itu mungkin gak ada yang bayar pajak sama sekali, yang cuma tukeran plat doang. Apalagi yang kalau maaf ya, ini sebut depannya ZZH berapa atau gitu kan, banyak juga tuh yang cuma tukeran plat. Pagi ini mobilnya Land Cruiser nih, platnya sama. Pagi lain lagi bisa Innova, bisa Fortuner. Iya, emang itu. Mau ditangkap KPK baru ketahuan nih yang 5 nih 4 bodong semua, cuma 1 doang yang pakai pajak, kan itu bisa juga tuh. Mungkin dia lebih fokus seperti itu aja sih, jangan terlalu yang kecil dibebankan. Aduh, kalau gitu mending pilih Ahok aja dari kemarin. Nyesel di belakang, penyesalan selalu di belakang ya, depan pendaftaran. Makasih Mas Gun Gun. Nina Amelia.